Gerald Vandenberg dicopot dari posisi pelatih timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 setelah kalah dari Vietnam 0-1 dalam final Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gue baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Pagi-pagi Gerald Vandenberg mengundurkan diri. Erick Thohir panggil Sintayong latih timnas Indonesia. Pagi yang biasanya tenang bagi pecinta sepak bola Indonesia berubah menjadi penuh kejutan. Gerald Vandenberg, pelatih timnas Indonesia yang sempat diharapkan mampu mengangkat prestasi Garuda, resmi mengundurkan diri setelah kegagalannya membawa tim lolos dari fase grup Piala Asia. Kabar ini langsung disambut dengan langkah cepat dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang segera menghubungi sosok lama yang sudah sangat dekat dengan hati publik, Sintayong. Gerald Vandenberg datang ke Indonesia dengan nama besar. Mantan bintang Belanda ini dipercaya untuk memberikan sentuhan Eropa dalam strategi dan manajemen tim. Namun, perjalanan singkatnya justru meninggalkan kekecewaan. Kegagalan di Piala Asia menjadi puncak masalah. Tidak hanya hasil yang buruk, tetapi juga kritik tajam dari publik mengenai gaya bermain yang tidak sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Taktik kaku, rotasi pemain yang membingungkan, serta lemahnya organisasi permainan membuat timnas kehilangan identitas. Dengan tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, Vandenberg akhirnya memilih mundur. Keputusannya diambil pagi hari, lewat surat resmi yang disampaikan kepada federasi. Alasan yang ia utarakan, demi kebaikan tim dan menghormati aspirasi publik. Sebagai pemimpin PSSI, Erick Thohir tidak ingin situasi ini berlarut-larut. Timnas Indonesia sudah berada di jalur penting, menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada waktu untuk sekadar berdiam diri. Pagi itu juga, Erick langsung melakukan rapat darurat. Salah satu agenda utamanya adalah mencari sosok pelatih yang bisa segera mengambil alih. Nama Sintayong muncul sebagai kandidat utama. Erick sadar, di tengah turbulensi seperti ini, yang dibutuhkan adalah figur yang sudah memahami kultur sepak bola Indonesia, sekaligus memiliki kedekatan emosional dengan para pemain dan supporter. Tak menunggu lama, Erick Thohir langsung menghubungi Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya memang sempat meninggalkan Indonesia setelah kontraknya tidak diperpanjang, digantikan Vandenberg. Namun, rekam jejak Sin masih begitu melekat dalam ingatan. Dialah sosok yang membawa timnas U23 menembus semifinal Piala Asia U23, sesuatu yang tak pernah dicapai sebelumnya. Ia juga membawa skuad senior lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sebuah sejarah baru. Disiplin tinggi, pemahaman taktik modern, dan keberanian memberi kesempatan pada pemain muda menjadi ciri khasnya. Kini, Sin kembali dipanggil. Sebuah undangan kehormatan dari federasi sekaligus permintaan khusus dari Erick Thohir agar ia mau kembali memimpin skuad Garuda. Kabar pemanggilan Sintayong langsung membuat publik sepak bola Indonesia riuh. Di media sosial, tagar-tagar welcome back Sti menjadi trending. Supporter seakan menemukan kembali harapan yang sempat pudar. Mereka ingat bagaimana Sin membangun tim bukan hanya untuk sesaat, melainkan dengan visi jangka panjang. Banyak pemain muda yang kini menjadi tulang punggung timnas berkat keberanian Sin memberi mereka panggung. Bagi para supporter, kembalinya Sin bukan sekadar pergantian pelatih, tetapi juga kembalinya harapan. Meski disambut hangat, tugas Sintayong jelas tidak mudah. Ia datang di tengah situasi penuh tekanan. Publik menuntut kebangkitan instan, sementara lawan-lawan di round 4 kualifikasi Piala Dunia bukan sembarangan. Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Irak sudah menanti. Selain itu, Sin harus segera menyatukan kembali tim yang sempat goyah di bawah Vandenberg. Mental pemain perlu dipulihkan, kepercayaan diri harus dibangun ulang.
Tak hanya itu, Shin juga perlu cepat beradaptasi dengan tambahan pemain naturalisasi baru yang sudah diproses Erick Thohir. Langkah Erick Thohir memperkuat skuad dengan naturalisasi pemain-pemain keturunan Eropa kini mendapat momentum baru. Dengan kembalinya Shin, program ini diharapkan bisa lebih optimal. Shin dikenal mampu memaksimalkan potensi pemain naturalisasi sekaligus tetap menjaga ruang bagi talenta lokal. Dengan begitu, tidak ada kecemburuan di dalam tim, melainkan justru terbentuk sinergi yang solid. Inilah yang diharapkan federasi untuk menghadapi lawan-lawan berat di level Asia. Momentum kebangkitan. Banyak yang melihat situasi ini sebagai momentum kebangkitan timnas Indonesia. Setelah terpuruk di Piala Asia, kini ada kesempatan untuk bangkit dan menutup luka lama. Publik percaya, di bawah Shin Tae-yong, Garuda bisa kembali bermain dengan identitas yang jelas, disiplin, penuh energi, dan pantang menyerah. Shin juga dianggap lebih piawai dalam memotivasi pemain. Tidak hanya sekadar instruksi taktik, tetapi juga membangun mental juara. Sesuatu yang sangat dibutuhkan timnas saat menghadapi laga-laga krusial ke depan. Evaluasi besar PSSI. Di sisi lain, keputusan ini juga menjadi cermin bagi PSSI. Erick Thohir menegaskan bahwa federasi tidak bisa main-main lagi dengan penunjukan pelatih. Kesalahan memilih Vandenberg menjadi pelajaran berharga. Evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan agar sepak bola Indonesia tidak lagi mengulang kesalahan serupa. PSSI juga berkomitmen mendukung penuh program Shin Tae-yong, baik dari segi fasilitas, jadwal kompetisi, maupun pemusatan latihan. Dukungan ini penting agar Shin bisa bekerja maksimal tanpa terganggu hal-hal non-teknis. Harapan baru. Kini, publik sepak bola Indonesia kembali menaruh harapan besar. Nama Shin Tae-yong sudah menjadi simbol kebangkitan, dan Erick Thohir dianggap berani mengambil keputusan tepat di waktu yang krusial. Jika semua berjalan lancar, timnas Indonesia bukan hanya akan tampil lebih kompetitif di round 4 kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Supporter pun siap kembali memenuhi stadion, menyanyikan yel-yel kebanggaan, dan mendukung Garuda terbang lebih tinggi. Pagi ini menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan timnas Indonesia. Gerald Vandenberg resmi mengundurkan diri, meninggalkan kursi panas yang penuh tekanan. Namun, dalam waktu singkat, Erick Thohir menunjukkan kepemimpinannya dengan memanggil kembali Shin Tae-yong, pelatih yang sudah terbukti membawa perubahan nyata. Keputusan ini bukan sekadar pergantian teknis, melainkan juga sebuah sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia tidak menyerah pada kegagalan. Dengan sinergi antara federasi, pelatih, pemain, dan supporter, harapan besar kembali tumbuh.